Nah, jadi kita ngambil kesimpulan bahwa masalah ini mungkin terletaknya di masalah komunikasi. Kemampuan kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional itu bermanfaat, tapi baru bisa bermanfaat kalau bisa mengkomunikasikan. Nah, sehingga seperti kita ambil yang pertama ini, public speaking, dan yang penting sekali adalah communication skill itu. Dan juga tadi ditekankan karena ada peserta kita ini 8 orang kalau nggak salah guru-guru, memang sangat diharapkan juga bahwa guru inilah yang kita harapkan mudah-mudahan nanti 5 tahun ke depan murid-murid sekarang itu sudah lebih maju dari kita polanya. Yang misalnya mau menyambung pendidikan perguruan tinggi dapat yang baik, terus kemudian apapun nanti masa depannya, kalau komunikasinya bagus, komunikasinya terlatih, itu bisa kita yakini bahwa karirnya akan lebih lancar. Nah, itulah kira-kira tadinya kami berpikir dari wirid pidato adat ini, mungkin itu yang memang penting sekali kita kontribusikan untuk kita baik di Jakarta ini maupun generasi muda Silungkang. Karena tanpa itu kita khawatir Silungkang kita ini, negeri kita ini stagnasi di situ-situ aja. Padahal potensi kita dibandingkan negara-negara lain di Sawalunto, kita yang paling potensinya ya, potensi yang paling hebat. Kita ini bisa dulu diharapkan oleh Pak Wali Kota Amran Nur sampai kayak dari Asta, kita itu diharapkan menjadi pusat perputaran keuangan, pusat perekonomian di Kota Sawalunto. Tapi mungkin karena kita nggak biasa berkomunikasi, hubungan antara perantau dengan tokoh-tokoh di Silungkang kurang begitu lancar, akhirnya kita masih dalam kondisi seperti ini. Nah, jadi harapan kami memang acara ini kalau bisa nanti kita sambung lagi, mungkin pesertanya sebagian ini tetap, sebagian yang baru, dan mungkin bisa juga berdasarkan profesi. Nah, sehingga nanti kita harapkan memang Silungkang ini akan maju kembali. Nah, terus kita lihat tadi saya juga sangat menghargai, salut ya. Selama 8 jam 2 hari, itu rata-rata tetap duduk di tempat dan tetap ikut dengan serius. Ini luar biasa karena ini kan Zoom. Ini kan online. Kalau misalnya kita ketemu langsung offline, ketemu di ruang sekolah segala macam itu masih lah. Tapi ini Zoom ini dengan suasana hambatan sinyal segala macam, tapi tetap peserta-pesertanya semuanya bergairah dan disiplin. Tentunya harapan kita bahwa apa yang harusnya kita lakukan di sana untuk supaya pelajaran-pelajaran komunikasi ini bisa, dan kita harapkan lagi adanya nanti kemampuan kepemimpinan untuk generasi yang akan datang ini. Nah, saya dengan panitia mungkin menyarankan juga, cobalah dibentuk organisasi-organisasi di Silungkang itu. Organisasi guru, organisasi olahraga, organisasi apa saja, sehingga di dalam organisasi itulah kita berlatih bagaimana memimpin, bagaimana berbicara, bagaimana berkomunikasi, dan kemudian kalau perlu apa yang dibutuhkan oleh generasi-generasi Silungkang itu sampaikan kepada kami di Jakarta. Orang-orang di sini, misalnya bantuan pendanaan, bantuan apa, perantau-perantau di Silungkang di Jabodetabek ini sebetulnya sangat murah hati. Cuman kita nggak pernah menerima. Nah, sebagai contoh, wirid pidato adat, dulu pulang 2014, terus Ketua KAN menyampaikan bahwa kita tidak ada tempat pertemuan di Silungkang. Sehingga kami diundang di rumahnya, salah satu rumahnya itu di tengah sawah. Dan kemudian Ketua KAN minta kepada kami, bisa nggak penggalangan dana untuk membangun gedung Kerapatan Adat Nagari sekarang, Balai Adat. Nah, akhirnya ya dikirim surat, kemudian kami dari wirid pidato adat mengadakan pertemuan dengan perwakilan semua kampung-kampung di Silungkang yang ada di Jakarta. Akhirnya berhasil lah. Kalau nggak salah kita
mungkin tuh Sukri lebih tahu, berhasil mengumpulkan dana sebesar 600 juta. Total biaya 700 juta. 700 juta. Karena ada 150 juta dari pemerintah Kota Sawalunto ya. Nah, jadi itu mungkin sama-sama kita ini kan sekarang bahwa komunikasi ini sangat penting. Kalau enggak, seperti kita pulang kampung misalnya, kita mau ketemu siapa? Enggak ketemu dengan siapa karena enggak ada yang berkomunikasi. Nah, kita harapkan nanti mungkin grup yang ada sekarang ini, grup kita yang sekarang ini, public speaking dan yang sudah dibikin WA group ini, kalau bisa berlangsung terus kita diskusi. Ada Dokter Seri, ada yang lain, Ibu Sally, kita diskusikan lah gimana supaya generasi muda kita di sana itu aktif berkomunikasi. Nah, saya kira cukup itu yang perlu kami sampaikan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin grup WA kita ini nggak usah dibubarin, biarin aja terus ya. Betul nggak Ibu-Ibu? Iya, Pak. Grup sekarang ini dibiarin aja ya. Betul. Ya, nanti kita ganti nama grupnya. Mungkin Wirid Pinat PS PSCS 1 mungkin. Alumni. Ya, alumni. Alumni aja. Ya. Ya, Mungkin makasih. ada peserta yang mau menyampaikan ini pendapatnya dengan acara ini selama 2 hari. Saya mau Pak Sukri. Dokter Ya. Seri. Saya ngelihat udah 2 hari kita latihan ini bagus ya. Ternyata generasi muda di Selungkang terutama ini pada guru-guru ya sudah pada bagus itunya, public speaking-nya udah terlatih. Tapi ya dengan ada pelatihan ini mungkin lebih yang benarnya seperti apa. Mungkin selama ini mungkin secara otodidak gitu ya, dengan kebiasaan udah biasa jadi MC, jadi pembawa acara, tapi udah bagus-bagus. Nah, dengan adanya pelatihan mungkin lebih menata gimana yang bagusnya gitu. Jadi kita tidak diketawakan orang lain kalau kita salah gitu. Bagus ini. Kemudian sebenarnya benar orang-orang Selungkang itu pada hebat-hebat, pada otaknya itu pada pintar-pintar ya. Nah, apalagi mungkin dulu ya orang-orang senior-senior orang Selungkang pada hebat-hebat ya. Ininya di Jakarta, di Selungkang. Nah, untuk jangan sampai putus generasi berikutnya, jangan sampai ketinggalan gitu ya. Nah, untuk mungkin peran dari ibu-ibu guru, peran dari ulama nih, Fitro ya. Itu untuk generasi-generasi muda kita di Selungkang itu ya, mungkin harus lebih bagus lagi. Nah, kemudian yang kita pelajari di sini bisa kita kembangkan lagi untuk anak-anak muridnya, ya untuk guru-guru yang lain gitu. Dari acara wirid ini bagus, udah ini ya acara, tapi mungkin ya generasinya masih generasi yang senior. Nah, ada nggak mungkin yang dari Jakartanya regenerasinya gitu, mungkin yang lebih muda-mudanya ya. Regenerasi maksudnya Pak Pak Irwan, Pak Sukri ya. Tapi ini udah bagus. Memang orang-orang senior-senior itu kan otak-otaknya udah ini ya. Tinggal pelaksanaannya supaya jangan terputus. Ini udah pada pensiun-pensiun, ntar regenerasinya tidak ada. Ya, mungkin udah harus dimunculkan juga kali. Terima kasih. Itu yang tugas kita di Wirid Pidato Adat itu. Iya. Itu banyak anak muda yang berlatih berbicara di situ. Kadang-kadang
pelatihannya tuh mirip ini juga, public speaking juga. Cuman biasanya bicara soal adat. Dan itu lebih susah karena harus menghafalkan kata-kata yang buat anak-anak muda yang lahir di Jakarta ini jarang dengar mereka, susah. Tapi ternyata wirid pidato adat ini cukup berhasil lah. Jadi memang ini yang penting untuk kalau mudah-mudahan setelah ini generasi yang lebih muda yang lebih bisa bergabung dengan teman-temannya di Silungkang. Iya. Itu kayak Iya, si Mahir udah pinter loh. Iya, masalah adat itu juga itu. Kayaknya banyak yang muda-muda tidak tahu masalah cara bicara adat, cara pelaksanaan adat kali ya. Setahu saya sih. Iya, makasih ya. Dikit bicara, Pak. Silakan Pak Fitro. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih saya ucapkan atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya mendapat banyak ilmu tentang public speaking. Mungkin yang selama ini dikatakan sama Ibu Dr. Seri, bahwasanya kita sudah biasa tampil, akan tetapi mungkin ilmunya lagi, bagaimana cara berdirinya, kemudian bagaimana pakaiannya, gitu kan. Ini tidak terlepas, makanya kami dari kampung halaman, selain itu sudah membiasakan bagi anak-anak itu, kalau yang pertama, kalau di sekolah-sekolah itu namanya muhadaroh, baik dari SD sampai SMA, kalau salah itu tetap muhadaroh. Sampai Muhammadiyah, sampai SDI, SMA SDI, kalau saya pernah, karena saya SMA SDI, namanya cuma muhadaroh. Kalau gini nggak tahu lah, mungkin masih tetap muhadaroh. Kemudian kalau di subuhnya kita mengadakan didikan subuh. Jadi anak-anak TPA atau TPQ yang belajar di surau-surau, ilmu yang mereka dapat di sana ditampilkan di masjid. Karena itu salah satu cara untuk melatih public speaking mereka. Dari yang jadi protokol, kalam ilahi, ada yang menjadi pidato, kultum, khutbah Jumat, semuanya. Itu salah satu cara yang kami lakukan di kampung. Karena itulah menjadi bekal nanti bagi mereka, kalau nanti mereka kuliah atau mereka merantau dimanapun berada, karena mereka sudah terbiasa di kampung halaman, berinteraksi, maka itulah mereka yang menjadi modal bagi mereka. Karena saya terasa sekali, saya bisa ngomong di sini, di depan publik, itu tidak lepas dari kecil. Mulai dari SD, SMP, SMA, sudah berlatih tampil di depan umum, mulai dari kultum, kemudian lomba-lomba MTQ, dan terasa sampai kuliah. Ya, alhamdulillah istilahnya itu apapun acara di provinsi, setidaknya kita yang terpilih gitu. Setelah pertemuan tokoh se-Sumatera Barat, kita yang ditunjuk. Itu kita selain itu berarti orang mempercayai kepada kita. Itu tidak terlepas dari pendidikan yang dilakukan oleh guru-guru di Silungkang, mulai dari SD, SMP, SMA, itu berperan ketika saya keluar ketika kuliah. Itulah salah satu cara yang kami lakukan di Silungkang. Karena salah satu cara untuk merubah satu perubahan peradaban itu adalah dengan generasi. Karena selain itu dengan bertukarnya waktu, istilahnya kalau generasi CME itu istilahnya Cemoo, suku Manggolaan kawan, itu kan salah satu kebiasaan kan, mendarah daging, sehingga akan selain itu membuat anak-anak ini tidak percaya diri. Kan salah satu cara itu dengan merubah generasi. Tentu dengan generasi inilah yang nanti akan mengisi ruang-ruang yang ada di Silungkang. Termasuk juga di rantau begitu pula, karena dengan mudah-mudahan wirid pidato adat ini akan ada koneksi hubungan pemuda, baik yang ada di Jakarta, mereka ingat dengan kampung mereka, tahu mereka mana di kampungnya, jangan sampai dengan buku yang saya baca di Silungkang Lintasan Zaman ini, jangan sampai anak-anak yang lahir dari Jakarta, nanti mereka tidak ada rasa cintanya. Selain itu, karena mereka tidak pernah hidup di Silungkang atau besar, atau pernah mungkin beberapa tahun, maka nanti akan hilanglah rasa rasa bernagorinya. Mudah-mudahan dengan acara ini, karena dengan offline atau online, mudah-mudahan hubungan kita terkoneksi antara Jakarta, kampung halaman, dimanapun berada, orang-orang Silungkang, mudah-mudahan tetap
Karena itu kata Bu Seri tadi, saya lihat anak-anak Selungkang rata-rata, karena saya alumni Lembaga Amil Zakat Padang, sudah ada sekitar 3 miliar selama 10 tahun, sudah menamatkan lebih kurang 140 sarjana. Rata-rata 80% sudah bekerja di instansi-instansi pemerintahan yang ada di Indonesia ini. Di desa, ada di kota, dan ada juga yang menjadi kerja di asuransi perusahaan-perusahaan asing yang gajinya mungkin di atas 10 jutaan lah. Itu tidak lepas daripada generasi-generasi Selungkang ke depannya. Karena istilahnya itu dengan makan jogiang atau minyak tanah, terus kata Pak Asril, itulah salah satu cara untuk ciri-ciri apanya menjadi sodik-sodik jogiang rahasianya. Jogiang minyak tanah karena itu minyak asli dibandingkan dengan minyak kelapa sawit itu sudah tidak asli lagi. Mungkin itu saja pesan dari saya sendiri. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan, pengalaman-pengalaman dari Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita semua semakin hari semakin sukses mengasah diri. Dan itu pula kita implementasikan kepada generasi-generasi kita dimanapun berada. Selungkang khususnya dan Sawalunto umumnya. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bisno. Ada lagi yang mau berikan pesan untuk pelatihan kita ini? Oke, kalau nggak ada, mungkin pesan aja sedikit yang ada tergabung dengan grup-grup WA Selungkang, Muhammadiyah, SDI dan lain-lain. Ceritakan aja mungkin pengalaman ikut pelatihan ini, mungkin untuk merangsang minat yang lain-lain nanti untuk ikut gitu. Ya boleh di-share nanti pengalamannya. Terima kasih. Ya. Baik, kita akhiri. Mungkin sebelumnya mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan 2 hari ini bermanfaat. Dan seperti tadi juga disampaikan, mohon ini disampaikan juga mungkin terutama untuk guru-guru, boleh diturunkan ke murid-muridnya. Mungkin sebagian yang bisa disampaikan diberikan kepada muridnya. Memang di pelatihan kali ini kita baru buka untuk guru-guru kebanyakan ya. Belum kita buka untuk generasi muda seperti kampung-kampung gitu. Karena WA Group di Jakarta ini banyak sekali dan juga di kampung banyak, belum kita sebar di grup-grup lainnya. Memang baru kemarin itu di grup guru-guru saja. Ya memang kita targetkan untuk pelatihan kali ini untuk para guru-guru gitu ya. Dan banyak sekali sebetulnya yang daftar dan mungkin di tahap berikutnya akan kita ikutkan. Kemudian mau diingatkan lagi untuk mengisi form Gmail ya, Google Form yang disampaikan Bu Evita untuk pendataan dan juga untuk penulisan nama di sertifikat nanti. Itu aja dari saya atas nama panitia. Mengucapkan terima kasih untuk semua peserta, juga untuk semua panitia yang terlibat. Kita tutup dengan mengucap Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zoom tetap kita buka, kalau mau ngobrol-ngobrol silakan. Izin pamit Pak.